Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ko JJ di Suara Koder Podcast PMI Kabupaten Kendal. Pada episode informasi publik kali ini kita akan berbicara mengenai teknis donor darah. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh sobat PMI yang berasal dari unit donor darah PMI Kabupaten Kendal. Dan di sini ada Mbak Diah. Selamat sore Mbak Diah. Selamat sore Mas. Dan Mbak Sofa, selamat sore. Sore, Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya, sehat? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Baik, kita akan berbicara mengenai bagaimana sih donor darah kan gitu. Kita akan mengedukasi kepada teman-teman semuanya yang ada di luaran sana tentang donor darah. Mungkin kan masih ada mitos-mitos atau pengertian atau kesalahpahaman ya nanti donor darah itu berbayar apa tidak dan sebagainya. Lah ini kita akan kupas habis di kesempatan kali ini. Nah yang pertama ini saya tanyakan dulu ini biar masyarakat di luaran sana juga tahu apa sih sebenarnya donor darah itu. Mungkin Mbak Diah bisa menjelaskan kepada masyarakat di luaran sana. Donor darah adalah suatu kegiatan atau suatu proses pengambilan darah sukarela yang diambil dari tubuh seseorang untuk disalurkan dibagikan kepada orang lain gitu bagian orang lain yang membutuhkan, dan di sini dimasukkan ke bank namanya bank darah ya. Bank darah. Ya. Di sini di PMI dulu. Sekarang kan ada BDRS, Bank Darah Rumah Sakit. Okay. Seperti yang di Kendal ini yang ada BDRS-nya Bank Darah, RSUD, RSI, Rumah Sakit Baitul Hikmah, Darul Istiqomah. Alhamdulillah kita sudah mempunyai BDRS, ada 4 BDRS di Kabupaten Kendal. Alhamdulillah. Ya. Baik, intinya berarti kalau menurut bahasa awam, bahasa masyarakat, donor darah itu pengambilan darah dari seseorang, ya, yang nantinya akan disalurkan ke orang lain yang membutuhkan darah. Gitu ya, berarti transfusi antar dari satu orang ke orang lain. Intinya seperti itu ya. Ini bahasa awam saja biar masyarakat tahu, oh donor darah itu ternyata seperti ini kan gitu ya. Nah, ini mungkin saya kembali bertanya kepada Mbak Sofa ya. Kalau kita mau donor darah, di PMI itu dibayar nggak sih dari PMI? Enggak dibayar berarti. Pendonor ini berarti tidak mendapatkan pengganti darah atau apa itu? Dapat tidak? Menu donor itu Mas. Oh gitu ya. Nah karena kan gini, kalau kita donor tidak dibayar ini. Kalau kita menyumbangkan darah kita tidak mendapatkan fee kan, tidak mendapatkan upah atau tidak mendapatkan ganti kan gitu kan. Tapi ketika masyarakat membutuhkan darah, itu kenapa harus berbayar? Lah ini mungkin kesempatan ini dari UDD bisa menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya ini bayar apa tidak sih, namanya apa kan gitu. Apakah emang murni ini sebagai jual beli atau apa kan? Kalau jual beli kan mungkin bahasanya terlalu kasar kan gitu kan. Lah ini monggo Mbak Dia atau Mbak Soka bisa menjelaskan ini sebenarnya tidak bayar tapi hanya sebagai apa kan gitu. Monggo gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini donor darah adalah bersifat sukarela. Sukarela di sini yang gratis itu darahnya. Tetapi kan di sini ada sebuah proses. Ada satu kantong darah bag atau bag darah yang untuk menampung atau tempat darahnya itu sendiri. Itu juga kita ada biaya untuk pembelian itu. Terus yang kedua itu ada pemeriksaan HB, hemoglobin darah. Sebelum kita didonorkan ada suatu proses yang namanya proses pemeriksaan pendahuluan, yaitu ada pemeriksaan HB, pemeriksaan tensi, timbang badan. Nah, yang di sini untuk biaya pengolahannya itu yang untuk pengganti biaya pengolahannya darah itu untuk mengganti kayak bagnya tadi satu. Terus untuk mengganti proses pemeriksaannya IMLTD itu serologi darah yang diperiksa di sini ada 4 macam parameter. Satu pemeriksaan HBsAg, hepatitis
B, hepatitis C, sifilis sama HIV. Oh gitu. Ya, terus di sini juga digolong darah dulu. Kita juga prosesnya proses-proses ya Mas, sebelum darah habis di IMLTD itu di serologi kita pisahkan antara darah yang sudah di serologi sama yang belum. Yang belum itu namanya darah karantina. Darah karantina. Ya, kalau sudah namanya darah rilis, darah yang sudah siap pakai. Di sini siap pakai itu tidak langsung ada pasien langsung datang minta dikasih. Itu enggak kayak kita proses beli lagi. gorengan itu enggak. Iya, di sini harus pasien dari rumah sakit harus membawa contoh darah. Persyaratannya contoh darah, sampel darah yang sakit. Terus surat pengantar dari rumah sakit yang bertanda tangan dokter dan harus ada stempel rumah sakit. Yang ketiga membawa box darah. Harus. Kalau tidak ada persyaratan 3 itu kita insya Allah tidak melayani karena itu udah standar Kemenkes ya, standar kita untuk rantai dingin. Rantai dingin itu kan biar kalau ada mengurangi kegagalan, kerusakan-kerusakan untuk nanti dibawanya ke rumah sakit untuk pasien. Berarti kalau kembali lagi ke bahasa awam itu bukan membeli darah ya, tapi ini sebagai biaya ganti prosesnya tadi ya. Oke. Gitu sobat remaja yang di luar sana itu, jadi itu bukan uang pengganti darah atau beli darah ya, tapi uang pengganti proses. Dalam mengolah darah ini dari orang satu ke orang lain kan itu. Nah, ini untuk donor darah, Mbak Sofa, untuk pendonor ini diambil berapa cc atau berapa mili sih? 350 mili Mas. Oh 350 mili ya. 350 mili itu dengan uang pengganti berapa itu kalau untuk yang membutuhkan darah? Yang darah sudah siap tadi kemudian 360.000 per kantong ya, per kantong. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan itu ada biaya pengganti tadi 360.000. Oh iya, ini saya tambahkan untuk pasien BPJS kita tidak dimintai untuk biaya pengolahan. Ya, yang BPJS ya? Yang BPJS. Kita kerjasama BPJS ini dengan rumah sakit RSUD Kendal. Itu ada syarat untuk yang pasien BPJS sendiri. Surat permintaan darah yang tadi itu, terus surat eligibilitas itu surat jaminan dari rumah sakit. Terus fotokopi KTP, fotokopi kartu BPJS, fotokopi KK. Baiklah, sekarang gini Pak, ada orang atau masyarakat itu belum tahu. Saya sih sudah 17 lebih. Saya pengen donorkan darah saya. Lah, itu caranya bagaimana sih? Kita harus daftar itu lewat mana atau langsung ke PMI atau bagaimana? Gitu mungkin besok ini kalau saya mau menjadi donor ya, menjadi pendonor, itu saya harus ngapain gitu? Saya harus daftar di mana gitu? Pertama kan datang langsung ya Mas ke datang UDD. Langsung ya, UDD ya. Langsung habis itu mengisi inform consent. Masuk ke ruang seleksi donor. Itu ada HB sama tensi. Kalau HB-nya lolos lebih dari 12,5, langsung dicek tensi. Habis itu tensinya lolos juga, langsung ke pengambilan darahnya. Saya tambahin berat badan juga. Berarti kan langsung ya, nggak usah daftar pakai link atau barcode itu nggak usah ya, berarti datang langsung ke UDD, nanti ke PMI Kendal kita layani. Karena kita ini selama ini kan masih ada 24 jam. Kita bisa diambil darahnya asal memenuhi syarat. Nah, ini syarat-syaratnya tadi selain berat badan. Berat badannya ini minimal berapa kan itu kan? Perempuan 45, laki-laki 50. Kemudian usia minimal 17 tahun, maksimal kalau udah
pendonor rutin 60 sampai 65 tahun. Iya. 65 masih bisa ya, asalkan nanti itu di tes kesehatannya tes kesehatannya memenuhi syarat ya. Bisa. Dan itu bagi pendonor yang rutin ya. Rutin, ya. Kalau enggak rutin tidak bisa. Sangat berisiko ya. Oke, jadi kurang lebihnya itu ya, tensi nanti memenuhi standarnya normal, kemudian HB berapa sih? 12,5 minimal sudah bisa diambil. 12,5 itu nanti bisa diambil. Kemudian syaratnya kalau bagi yang perempuan ini secara umum ya, secara umum wanita sedang tidak menstruasi kayaknya tidak menstruasi, tidak menyusui, mungkin menyusui udah 1 tahun mungkin kita bisa ya kalau sudah 1 tahun bisa sama nanti dicek tensi HB-nya juga. Ya, tidak hamil, tidak mengkonsumsi obat untuk perempuan dan laki-laki selama 3 hari ya Mas. Selama 3 hari berarti sebelum donor itu pastikan kita steril dari obat-obat ya. Jamu juga nggak boleh. Jamu yang terbaru ini jamu enggak ikut ya dia. Oh enggak berarti. Enggak boleh. Berarti misalnya tadi malam saya minum jamu, berarti hari ini mau donor enggak boleh. Tidak bisa, ya. Itu akan terdeteksi enggak sih sebenarnya? Atau hanya kejujuran dari pendonornya saja. Gitu ya. Oke. Nah, ini Mbak, biasanya ada juga ini cerita dari teman-teman lah itu. Donor darah. Kemudian kan ada yang jadi pusing atau apalah ini. Pemulihan setelah donor darah ini butuh berapa lama sih gitu? Itu biasanya terjadi pada pendonor yang pertama, baru karena dia mungkin ada rasa takut, kayak nervous itu kan ada, ya karena mungkin belum pernah ya dia. Nah, tapi kalau yang udah sih oke saja. Mungkin dia juga belum sarapan. Bisa jadi kecapean, mungkin kurang tidur juga bisa. Walaupun tensinya baik, HB-nya baik, kadang kan kita kan kondisi badannya kurang fit, itu juga bisa. Tapi kalau bisa waktu pendaftaran itu sejujur-jujurnya. Jadi kita tahu memang kita tanya. Medisnya berarti tahu kan ini harus ada efek sampingnya. Gitu. Dan sebenarnya ada efeknya nggak sih? Baik bagi pendonor pertama awal maupun pendonor yang sudah terbiasa. Ada efeknya nggak sih dari donor darah? Cuma kalau yang pertama Mas, biasanya itu pendonornya pusing mual. Tapi tergantung kondisi fisiknya juga sih itu. Gitu. Berarti kembali lagi ke saat donor darah itu fisik kita seperti apa. Habis begadang itu bisa jadi kan. Bisa jadi, pusing dan sebagainya. Ya berarti itu biar masyarakat tahu ya. Jadi jangan takut untuk donor. Ada ini mitos apa? Bukan ya, kalau donor itu akan menambah berat badan kita. Mitos. Ini kan mungkin ibu-ibu bakal takut gitu kalau mau donor darah. Nanti kalau saya donor darah, badan saya akan jadi besar kan gitu kan. Mitos ya. Belum donor aja udah besar kan. Justru dengan donor darah itu akan menambah sirkulasi darahnya kita berganti kan, oksigen ke otak, oksigen ke jantung, kita kan tambah sehat gitu. Dan donor darah ini sebenarnya kan menyehatkan. Malah pemeriksaan kesehatan secara gratis ya sebenarnya ya. Dari HB, tensi sama dan sebagainya kan kita. Jadi itu malah pemeriksaan gratis kalau di luaran sana ada biayanya tersendiri, tapi kalau donor darah itu malah langsung terinclude gitu kan, malah kita pemeriksaan secara gratisan gitu. Gitu. Dan ini untuk para pendonor. Ada nggak sih ribet untuk pendonor? Ada kategorinya. Ada kategorinya apa tidak? Ada. Yang dari kita ini 10 kali dapat piagam, 25 kali juga dapat piagam, yang 50 dapat piagam juga nanti dapat kita biasanya ketemu sama Pak Gubernur. 50 sama 75. 50 sama 75 nanti ketemu sama Pak Gubernur. Itu nanti biasanya dikumpulkan di mana? Kalau enggak di Semarang atau di Solo kemarin kan, itu se-Jawa Tengah. Jadi kita
merasa senang bersama sesama pendonor se-Jawa Tengah. Ketemu para pendonor gitu ya. Ya. Oke. Terus kalau 100 kali kita sama presiden. Wow. Alhamdulillah itu nanti dapat cincin juga. Yang 100. Cincin emas 100 kali cincin itu. Emas ya. Ya. Itu Kendal sudah ada belum yang sampai ketemu dengan Pak Presiden? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Iya. Oke, alhamdulillah berarti. Iya. Sudah berapa orang? Kalau yang secara mungkin terdata gitu? Sekitar 7 apa? 7 ya? Iya, itu semua akomodasi dari PMI semua. Iya, pendonor tinggal menyiapkan diri aja. Langsung berangkat iya, gitu langsung ya? berangkat gitu ya. Iya, penginapan, transportasi udah di sama kita. Wah, enak. Siap jadi donor darah. Kalau itu malah ketemu se-Indonesia di Jakarta. Oke, iya. Ya, baik, terima kasih. Ini secara singkat lah, mungkin dari Mbak Diah dan Mbak Sofa, ini ajakan untuk masyarakat supaya yuk donor darah. Atau mungkin sebelumnya itu diinformasikan terlebih dahulu, Mbak. Ini secara bulanan, data bulanan itu UDD mencukupi nggak sih untuk memberikan stok darah kepada rumah sakit yang ada di Kendal gitu? Mencukupi. Alhamdulillah. Ya. Dan itu masyarakat yang datang ke UDD atau mungkin ada teknis tersendiri, MU atau apa namanya? Oh iya, MU. Kita donor di tempat keliling-keliling ya. Keliling ya. Oke. Ini informasi ya, yuk masyarakat umum kita berbondong-bondong untuk mendonorkan darah. Ya. Ya monggo ini sebagai closing statement dari Mbak Dia maupun Mbak Sofa. Ajakan kepada masyarakat bagaimana supaya mau menjadi pendonor sukarela. Monggo Mbak Dia dulu mungkin. Mari untuk masyarakat Kabupaten Kendal terutama dan masyarakat di luar Kabupaten Kendal pada umumnya, mari kita untuk mendonorkan darah kita untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Ya, semoga kegiatan donor darah ini bermanfaat banyak orang, terutama orang yang lagi membutuhkan itu orangnya sangat berterima kasih dengan adanya donor darah itu. Terima kasih untuk pada masyarakat yang sudah mau mendonorkan darahnya melalui organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat. Mungkin di sini kan ada organisasi-organisasi banyak. IPPNU, Ansor, PCA, itu rumah sakit juga pada mengadakan semua. Ya, sama remaja-remaja itu kayak Arsenal gitu kadang datang ke PMI. Ya. Secara massal berarti ya. Monggo saya ucapkan terima kasih, semoga pada sehat semua. Amin. Untuk berlanjutnya 3 bulan sekali, 2 bulan setengah mungkin udah bisa mendonorkan lagi. Iya, terima kasih. Monggo Dek Sofa. Mbak Sofa. Mungkin untuk teman-teman yang ada di luar sana, sobat Suara Corner. Untuk warga Kendal atau di luar Kendal, ayo mari kita donor darah karena membuat badan kita sehat, membantu sesama yang membutuhkan, dan untuk membuat semua berempati. Terus berdonor darah. Ayo warga Kendal, ayo rek. Ayo rek. Gitu? Iya. Oke. Terima kasih Mbak Dia, terima kasih Mbak Sofa untuk kesempatannya. Ini sudah berbagi kepada masyarakat. Semoga informasi ini tersampaikan kepada masyarakat umum, masyarakat yang ada di luar sana, yang tadinya tidak tahu apa itu donor darah, kemudian bagaimana prosesnya, kemudian anggapan-anggapan atau ya tadi mitos ataupun kesalahpahaman dalam arti ketika saya membutuhkan darah kok bayar, atau mungkin ada istilah atau bahasa yang lebih kasar lagi, tuku darah kan gitu kan, beli darah lah, ini salah kaprah, yaitu bukan beli darah tapi itu hanya sebagai pengganti proses dalam menjadikan darah itu siap untuk dipakai oleh orang lain atau didonorkan kepada orang lain gitu. Oke, demikian Sobat Suara Corner.
Ayo jangan takut untuk donor darah, dan bagi yang sudah memenuhi syarat silakan berbondong-bondong menuju ke UDD PMI Kabupaten Kendal yang ada di wilayah Kendal, dan kalau yang di luar Kendal silakan ke PMI terdekat. Ingat, donor darah itu menyehatkan dan tidak menakutkan ya. Gratis ya, pemeriksaan kesehatan secara gratis. Kemudian bagi ibu-ibu jangan takut, donor darah itu bukan untuk menjadikan tubuh kita menjadi gemuk kan gitu. Demikian, terima kasih untuk kesempatan episode informasi publik ini yang kali ini disampaikan oleh tim dari unit donor darah PMI Kabupaten Kendal. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam sehat selalu.